Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sangat Waalaikumsalam. Usman di pagi ini bukan pagi sih, jam 10 menjelang siang lah. Di hari yang cerah ini kembali lagi Ulun, Beni Sanjaya dan kakak. Ita Wijayanti. Nah, Bang Beben dan AA Ita ini hari ini akan mengulas lebih jauh lagi terkait dengan Ombudsman. Di sini Ulun kehadiran bintang tamu yang sudah tidak diragukan lagi kompetensinya. Nah, legenda di Ombudsman. Legend ya. Bang, apa kabar? Ulun ketemu dengan Bang Firhansah. Sehat. Alhamdulillah. Luar Gimana biasa. kepala perwakilan? Bajunya Pokoknya kok kalau sedana. ketemu Bang Firhan ini hati ini rasanya Bunda berbunga-bunga, gulana. Bang. Bunda gulana ya. Rasanya Ulun ingin bertumbuh Wih, ke harusnya ke atas Bang, bukan ke samping. ya. Nah, Bang Firhan boleh perkenalkan diri Bang. Baik. Terima kasih banyak Mas Beben dan AA Ita ya. AA Ita tadi ya. Ita. Asa kayak apa itu dah. Perkenalkan nama ulun Muhammad Firhansah. Di Ombudsman diamanai sebagai keasistanan di penerimaan dan verifikasi laporan. Dan tahun 2023 ini kita sangat bersemangat. Bang. Itu. Di akhir tahun 2023 kan Mas. Sangat bersemangat. Karena sudah hampir berhari tahun kan, jadi harus semangat. Jadi dan sanaklah Bang Firhan ini dari keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan ya. Ya, betul. Berarti Ombudsman ulun singkat Kalsel. PPL dia lah. Iya. Baiklah, PPL. Singkatannya PVL. PPL. Bang, Ombudsman ini ulun kira satu aja bidangnya, banyak rupanya, salah satunya PPL. Iya. Kenapa Bang nang digawe di PPL tuh gerang Bang? Ya, jadi maksudnya lah kalau IPL ini kan sebenarnya kalau di pusat kita mengenalnya Dumas sih sebenarnya. Pusat sih. Dumas ini singkatannya apa Mas? Pengaduan mas-mas, bukan Pengaduan bukan. mas-mas. Pengaduan masyarakat ya. Lucu berarti Bang Firhan ini. Oh iya. Pengaduan masyarakat itu ternyata di perwakilan itu namanya disepakati menjadi penerimaan dan verifikasi laporan. Jadi memang salah satu bidang, kalau di perwakilan itu kan ada 3 unit, jadi ada bidang PPL, bidang pemeriksaan, sama pencegahan. Nah, kami yang di bidang PPL ini yang memang menjadi istilah orang Banjar itu yang paling pertama ditemui masyarakat. Garda terdepan lah. Ya, jadi kalau masyarakat datang itu biasanya ketemu kami dulu. Nah, kadang ketemu security, ketemu kami dulu. Jadi istilahnya kami menjadi center aduannya masyarakat lah di yang Center pertama aduan. ya, sebelum nanti ke teman-teman di pencegahan dan juga teman-teman di pemeriksaan. Luar biasa nih, berarti penerimaan diterima, verifikasi diverifikasi. Betul. Nah, itu di kawan-kawan PPL ya Kak Ita. Iya. Berarti lah PVL ini menerima akan lah. Tadi Ya. Mas Firhan lah. Mhm. Menerima akan penerimaan dan verifikasi laporan. Berarti menerima dan memverifikasi juga. Nah, Betul, benar. Nah, orang-orang yang datang nih nah Mas ke Ombudsman Kalsel nih nah, yang bukan pian terima nih nah, ini nih masalahnya masalah apa Mas Firhan? Rumah tangga. Rumah Ya, tangga bisa sebenarnya kah? kalau yang datang ini banyak pang lah. Mm-mm. Nang banding ada tumbuh kan, ada yang pernah dikonsultasikan ke kami ini. Tapi memang karena ini kita adalah saluran masyarakat mengadu, mengeluh, ya semua aspek yang disampaikan masyarakat itu kita terima. Tapi yang namanya kewenangan sesuai dengan undang-undang, maka ombudsman juga ada batasan. Mm-mm. Yang bisa ditindaklanjuti ombudsman itu dalam penerimaan laporan itu adalah laporan-laporan layanan publik. Jadi kalau masyarakat merasa ada layanan publik yang kada baik, kurang patut, misalnya atau berlarut, ya berlarut artinya lambat pelayanannya, atau misalnya ya prosedurnya kada jelas, kada sesuai, nah itu bisa disampaikan ke ombudsman. Oh, berarti laporannya ada seberataan persoalan lah Ya, Mas Firhan lah. tapi ya tadi Persoalan kalau orang pelayanan publik. menyampaikan sebagainya kan mau kita dengar dan sebagainya. Ya. Tapi kita sambil menjelaskan bahwa ombudsman itu kewenangannya pada hal-hal yang layanan publik. Itu dah sana Ya. kayak. Berarti jar Bang Firhan tadi kawa melapor, tapi enak betetakunannya Bang konsultasi Boleh. kan, berkisahan. Boleh sejak konsultasi jodoh, Anak tetamu pian ge jar. Aduh, Bang Firhan tuh pindah nyaman di Pantang bisa juga Bang lah. boleh. Nah. Artinya kan sambil silaturahim. Silaturahim. Ya,
supaya kada terputus maka Jam-jam dulu Ya, 100. itu berarti lah dah sanak lah. Namun orang ini Bang, Mas Firhan datang ke sini melapor nih ke ombudsman nih, adalah Mas Firhan syarat-syaratnya. Ya, kalau secara syarat memang ada beberapa lah. Ini memang sebenarnya kalau kami di ombudsman tuh hendaknya syarat itu yang paling sederhana supaya masyarakat itu bisa dapat layanan terbaik oleh negara. Tetapi karena ini amanah undang-undang supaya juga memperjelas. Ini ada juga yang misalnya hanya sekedar curhatan aja, ada juga yang misalnya maka syarat-syarat ini diminta oleh undang-undang untuk dilengkapi. Misalnya yang pertama itu ada namanya syarat verifikasi formil lah. Jadi di verifikasi formil itu kami melihat syarat-syaratnya, misalnya ada KTP ada atau ada kitas atau pakai apa yang bersifat identitas diri. Nah, terus yang kedua itu ini sudah lewat 2 tahun atau kada. Terus yang ketiga substansinya ini masalah lain publik atau ada uraian kronologisnya atau kada. Nah, terus lagi nomor kontaknya, alamatnya dan sebagainya itu penting bagi kami supaya kayaknya pada saat menindaklanjuti kami nyaman. Meskipun kayaknya ada verifikasi lanjutan lah, verifikasi lanjutan tadi apakah ini kewenangan, ada pemeriksaan pengadilan atau kada. Karena kalau diperiksa pengadilan maka kami kada lawan. Karena kan berarti itu sudah kewenangan lembaga lain. Nah, yang ketiga tadi misalnya selama ini dalam Undang-Undang 37 itu dibatasi 2 tahun. Ya, kenapa 2 tuh jadi tahun dibatasi? dari peristiwa terjadinya layanan publik itu ada dugaan maladministrasi lah bahasanya. Kenapa dibatasi? Mungkin amanah dari para founding father dan juga pembuat undang-undang itu ada 3 hal. Yang pertama, supaya teman-teman di internal ombudsman pun bisa lebih cepat menyelesaikan laporan masyarakat. Karena kalau kelawasan itu dikhawatirkan ada hal-hal yang ada bisa dijangkau atau juga ada hal-hal yang mulai hilang. Nah, yang kedua tadi berkaitan dengan yang penjelasan tadi, dikhawatirkan ada bukti-bukti peristiwa-peristiwa lain publik itu yang mulai pudar. Sehingga pada saat kena kami tangani, ya tadi orangnya lah pindah, instansi terlapornya lah, instansi terlapornya lah, orangnya lah, pimpinannya lah. Lalu pulang kisahnya bisa jadi terputus-putus. Nah, itu ada kekhawatiran. Nah, sehingga apakah dengan seperti itu tidak bisa ditangani? Bisa sebenarnya dengan menggunakan upaya hukum yang lain. Misalnya tadi menggunakan instansi atau juga di pengadilan. Nah, yang ketiga, kenapa jadi sampai dibatasi tadi supaya kami pun bisa menjaga performa di dalam menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat. Itu penting karena kalau misalnya hanya satu laporan yang sudah lawas 10 tahun, 20 tahun yang lalu, biasanya teman-teman itu akan mengurutnya cukup banyak waktu, sedangkan ombudsman itu diberi target. Maksudnya target di sini ada batasan waktu penyelesaian laporan. Contoh yang sederhana 30. Nah, yang sedang itu 60, yang berat itu 120. Nah, harinya, ini kan harinya, hari-hari apa? Jadi itu sebagai kepastian. Nah, jadi kepastian waktu menyelesaikan laporan masyarakat sehingga jangan sampai inya melapor ke ombudsman 2 tahun lewat, kalinya masuk 10 tahun lagi hanya tumpuk. Nah, ini kan tambahannya tambah lawas, tambah rendah kepastian. Maka dari itu yang menurut kami sejarah lah kenapa jadi sampai itu dibatasi. Jadi bukan karena kita menolak laporan masyarakat kan, tapi karena memang supaya ada kepastian dan masyarakat yang merasa kelawasan tadi, kami kadang menyarankan mengulang laporannya. Jadi misalnya ada 10 tahun misalnya contoh di sertifikat tanah kartu untung di BPN, maka kami minta tolong disurati lagi. Publik lagi ke BPN BPN-nya. Artinya coba buka lagi konsep layanan publik awalnya. Nah, itu nanti bisa kami bantu dalam konteks ini kapan penindaklanjutannya dan sebagainya. Tapi kami juga sampaikan ada beberapa resiko-resikonya tadi masalah terlalu lama dan sebagainya. Karena kan administratif itu terkadang cenderung tidak bisa terpantau kala waktu lama. Nah, itulah. Jadi dan sanaklah kaitalah tadi jelas identitas nang lapor malah nang substansinya juga jelas dan sanakai jangan kelelawasan benar paling kada 2 tahun bang lah dibatasi. Nang kayak itu rupanya. Jadi nah terus lu hendak menyambung nih kaitalah. Jadi kisahnya ini kan ada pelayanan publik nang buruk nih misalkan. Namun orangnya nih kan berada lokasinya jauh nih bang, kada di Banjar nih, tapi di Andil Bakti misalnya. Oh Andil Bakti kada jauh juga bang. Kisahnya itu Amuntai aja gitu, amuntai dah. Linya bang aduh amunnya ke ombudsman pulang
ke kantor nih lah kejauhan, kawakan lewat mana kita melaporkan lagi bang, selain lewat datang langsung nih misalkan. Ya, jujur tuh hari ini kan memang banyak masyarakat itu yang kada mau melapor-lapor masalah-masalah karena biasanya tadi salah satunya kejauhan. Nah, Sudah kejauhan biayanya banyak, kos taksinya berapa, bensinnya berapa, belum lagi meninggalkan gawian. Nah, itu kadang masyarakat juga merasa kesulitan. Maka dari itu sejak 8 tahun sampai 5 tahun terakhir ini Ombudsman itu terus berupaya untuk membuka inovasi-inovasi, kalau bahasa lusungannya itu kanal lah. karena Kita bulat salurannya banyak-banyak. Kanal pengaduan. Ya, kanal pengaduan. Salurannya itu banyak-banyak. karena Misalnya, siapa kalau yang kayak dihitung nggak, kalau bisa dihitung banyak banget kan. Di Ombudsman kita nih membuat saluran itu. aksesnya bang lah. Ya, kalau bahasa kita kan akses yang pertama misalnya kalau di pusat kita punya di pusat ya. Kita di Jakarta secara nasional nih. Iya. Jadi kalau menjawab dari Mas Bobian tadi lah, jangankan di Batola, orang Papua bisa lapor ke Ombudsman sini. Karena sifat kami saking ini si luasnya. Indonesia saking luasnya. Oh, Jadi kadang hanya orang perbatasan, Kota Baru, Pulau Sebuku misalnya. Tapi misalnya orang misalnya sana pun bisa lapor ke kami. Jadi masyarakat itu terserah anak lapor di mana, di Ombudsman mana. misalnya nih lah, ulun pernah di bandara di Medan misalnya. Ya, Barang ulun kada bagus dilayani Ya. oleh bubuhan bandara. misalnya. Tapi ini di Banjarmasin nih. Ya. Kau aja melapor bang lah juga. Bahwa karena kan sifat kami ini mutatis mutandis lah, itu bahasa anunya grogos lah. Grogol. Jadi maksudnya mutatis mutandis itu apa yang dilakukan oleh pusat secara kewenangan, kami pun bisa secara kewenangan, yaitu apa? Menerima laporan seluruh Indonesia. Tinggal karena kalau misalnya objeknya itu kada di Kalsel misalnya, tapi misal di Sumatera di mana, maka kami tinggal memakai mekanisme di peraturan Ombudsman, yaitu apa? Memindahkan laporan itu atau mengintegrasikannya ke kanal yang lain. Nah, kalau kanal tadi lah kami punya 137. Itu yang di pusat tadi Yang lah. di pusat tadi, itu bisa di ini. Terus yang kedua kami punya aplikasi nih. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang nih generasi G, generasi Alpha, nah ini penting nih ada aplikasi Ombudsman di aplikasi Store itu yang langsung bisa melapor. Ini kalau misalnya kelihatan di layar, nah ini. Wah, nyari Nah, ini berarti lah. Ini aplikasi ini bisa di-download, bahkan MB-nya tuh sangat sedikit memorinya. Nah, Namanya apa tadi? Apa ngarep aplikasi Ombudsman. Aplikasi Oh, Ombudsman lah di simple Play Store namanya, lah. simple. Oh, Jadi simple. simple Ombudsman. Simple Di Ombudsman kawan aplikasi di-download di Store. Play Ya. Store. Jadi kalau misalnya tinggal isi aja langsung lapornya sambil berabah kamu lapor. sambil berabah. Sama kayak anak memesan Shopee Nah, berarti. di kamar mandi. Nah, itu sudah bisa langsung. Nah, itu yang secara nasional lah, selain Nasional. 137, terus lagi Lewat aplikasi lah. lewat website. Nah, itu juga ada secara lewat media sosial, itu juga terpusat ada, baik itu Instagram, Facebook, TikTok pun ada beberapa yang sudah dibangun oleh pusat itu, sampai Twitter pun ada. Nah, untuk di perwakilan sendiri di Kalsel misalnya, Kalsel. semua perwakilan se Indonesia itu dibekali nomor-nomor yang bisa mempercepat. Contoh misalnya di Kalsel ini kita ada punya 0811 165 3737. Ulangi lagi Mas, sekali lagi. 0811 165 3737. Nah, itu nomornya. Bang Ilmi kena tulisakanlah di bawah lah. Ya, itu bisa masyarakat anak WA kah, anak telepon kah, anak SMS kah. Tapi ya telepon kan? balik bisa lah Mas. Bisa, jadi misalnya Pak mohon izin kami ini ada jaringan, Habis ada pulsa, Terus habis ya. Nah, bisa ditolongin lah, ditelepon balik, siap kita telepon di balik. Karena memang layanan kami ingin kami perbaiki dari sisi mendengar aspirasi masyarakat. Jadi kanalnya banyak mana nih, mau lewat Facebook, bahkan ada yang di Instagram kami putiki juga, ada yang di TikTok kami putiki juga. Karena semua kanal yang dipakai masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah atas layanan publik itu adalah spiritnya memperbaiki agar pelayanan publik lebih baik. Nah, jadi kanal banyak mana nih. Jadi kalau misalnya khususnya kalau Sidin misalnya tapi nyaman menggunakan teknologi, anak datang langsung iya juga. Kami terima juga, tapi jangan datang hari Minggu. Nah, tadi ada orangan di kantor. Tapi kalau misalnya tadi sesuai jam kerja kami, terus mungkin lewat WA dan sebagainya, itu biasanya teman-teman yang memegang itu bisa ada aja yang merespon langsung. Betul. Berarti pada intinya Bang lah, ada terbatas lokasi. Ya. Batas Tidak ada batas dan waktu. Waktunya juga
Kayak cintaku Kawannya. padamu. Wah, romantis banget sih ini. Nah, Berarti banyak bener lah. Mas Benny lah tadi lah, kanal banyak pengaduan banget. ombudsman Hendak nih. lewat telepon ya kayak lah tadi. Hendak lewat WA, hendak surat, email. Datang langsung. Bahkan lagi lewat IG kah kawan juga lah. Iya. Jadi pada dasarnya kada dibatasi senang kayak hendak lewat manapun bisa, asalkan Jelas tadi tadi lah. jelas. Ya, jelas Yang identitasnya. dikesahannya. Kalau bisa jangan apa tuh berita hoax lah. Inggi. Jangan surat Atau- kaleng lah tadi lah. Atau surat di dalam kaleng sarden jangan. Ai. Tapi walaupun seperti itu kami tetap kami hargai, kami Iya. tetap catat. Tapi hanya saja untuk tindak lanjut biasanya Mas Beben itu sudah kami bisa lakukan karena khawatir kan ada tuduhan. Ya. Sedangkan Tinggi. ini kan kita ingin memperbaiki layanan. Iya. Nah tadi lo kalau kanal melapornya banyak lo tadi lo Iya. tadi Jerbian Mas Firhan. Nah ya, Tolong ditegur nih handphonenya nyala. Yang penting padahal sudah dimatikan. Nah jadi amunnya kanalnya sudah banyak, nah terus orang tuh datang melapor nih wadah kita, ada biaya lah melapor ke wadah kita Nah, nih. coba. Nah ini yang mungkin lah kalau wae kan orang harus berapa terus kami biayanya ya. ya? Nah, Kalau ujungnya duit juga aja. Yaitu memang identik layanan publik di negara kita ini dari zaman dulu sampai sekarang pasti masyarakat itu masih menanyakan ini berbayarkah, gratis. Nah kami di Ombudsman kita ini mungkin banyak juga sudah masyarakat yang tahu tidak sepeser pun menerima permintaan imbalan barang dan jasa dari masyarakat. Jadi semua laporan di Ombudsman ini gratis. Berarti Kalau kan ada di biaya. luar itu ya, kalau ada di luar itu oknum yang menyatakan siapa Ombudsman itu bayar juga ini itu tidak benar. Nah, Silakan aja laporkan ke kami, silakan aja datang langsung ke Ombudsman. Kami punya surveinya bahkan supaya menjamin integritas kami untuk tidak dalam konteks pungli tadi lah. ya. Nah, jadi memang Ombudsman itu gratis. Jadi kalau itu layanan publik, kalau bisa jangan ke pengacara dulu, ke Ombudsman aja dulu. Supaya Karena Ombudsman kada itu bebayar supaya dulu kada lah. bebayar. Hmm. Karena layanan publik ini kan haknya masyarakat dan memberi layanan publik ini kan kewajibannya negara. Nah, kalau misalnya tadi kasus yang kita hadapi atau problem yang kita hadapi itu tadi berkaitan yang layanan publik, saran kami konsultasikan dulu ke Ombudsman gratis. Gratis. Semua jalurnya tuh, anak datang, anak lewat tadi zaman dulu tuh gratis tuh. Tapi kalau kena lewat kawanan yang di sebelah misalnya atau profesi lain, nah biasanya kan ada jasanya, Berbayar. sebagainya gitu ya. Tapi itu hak ya, itu hak masyarakat. Tetapi kami menyarankan kalau bisa datang langsung konsultasi, maka kami siap mendampingi untuk bisa membantu dari persoalan-persoalan yang dihadapi di layanan biasa. Nah berarti Mas Benny hendak konsultasi kah? Hendak Iya. langsung lapor kah tadi lah? Berataan karena biaya kau aja ibaratnya gratis berarti di Ombudsman ini. anak bertetakunan dulu gin ya lah. Kada langsung Boleh. melapor ya kau aja juga bang lah. Betul. Kayak itu jadi kali hente. Nyaman bener loh. Men bang. Terakhir kan nih? Tapi nih nah kaita terkadang nih lah jujur selain biaya tadi jarum Ya. lampiran tadi lah kadang masyarakatnya juga baitalah gagahiran juga nih Melapor. ikam Mustinya lah aja. jar mun melapor lah hilang ayam kena malah hilang kambing jar. Ya, Nah jadi musia ikam pas melapor itu malah berbalik ke ikam serangannya ya mantap. utak-utan lu melapor jar kayak Betul. ada kah apa yo Ombudsman ini model melindungi itu nah kaita Jaminan keselamatan dan keamanannya adalah Handi jam Nah. kamtip mas kan Babin lah. babin ke bang Kantip, Mas. ada ke bang Memang lah kalau berdasarkan filsafat nih, Waduh. filsafat nih, Berat ini kalau filsafat. yang bisa jamin keselamatan dan keamanan kita tuh Allah Subhanahu wa taala lah. Ya, tapi kalau dari sisi Bujur, kita gue. di layanan publik, masyarakat yang sudah masuk Ombudsman, kami kebetulan di Ombudsman itu, bukan kebetulan ya, memang amanah undang-undangnya itu kalau ada masyarakat yang merasa dirinya terancam atau merasa kalau yang melapor malah akan mendapatkan dampak negatif kepada yang bersangkutan, maka undang-undang dalam hal ini ketentuan di Ombudsman Undang-Undang 37 dan Undang-Undang 25 itu memberikan perlindungan dengan cara merahasiakan identitas pelapor atau pemohon. Itu kami rahasiakan itu, apalagi misalnya yang aspeknya agak lebih banyak resistensinya. pungli misalnya bang Ya, itu kan biasanya dikhawatirkan nanti akan menyerang balik kepada si pelapor. Tetapi saran kami pun sebenarnya akan kami timbang-timbang juga
misalnya kalau pelapor tadi, mohon maaf nih, dia melaporkan KTP-nya tidak selesai tapi identitasnya dirahasiakan, kan bingung kan? Ini siapa KTP yang mana yang ditentukan harus nih? ditentukan ya? Jadi memang kalau bahasa teman-teman di sini kami juga akan memberikan konfirmasi lah kepada para pelapor, dan juga kami akan bisa juga kami motivasi. Maksudnya gini, bisa jadi kan ini hanya asumsi, opini dari masyarakat. Ini kalau ulun lapor ke sini bisa ulun kan ini karena kemudiannya. Padahal dari kita ya selama ini baik-baik saja, kami meyakinkan itu si instansi ini sudah berubah, si penyelenggara ini sudah bagus. Jadi kita sampaikan itu ke masyarakat. Kalau pengen menyampaikan itu, kalau misalnya pun dilakukan seperti itu lagi, malah akan memberatkan sanksi bagi si penyelenggara. Nah, jadi kita sebagai memotivasi masyarakat juga bahwa belum tentu itu benar. Tetapi kalau tadi ada misalnya, mohon maaf, instansi-instansi yang diduga akan lebih banyak ancamannya, proteksinya agak lebih inklusif, bukan inklusif sih bahasanya, inklusif negatif lah, terlalu introvert terhadap lembaganya, tidak mau komitmen terhadap perbaikan pelayanan Anti publik. kritik banget. Ya, anti kritik. Nah, itu bisa karena kita timbang di ombudsman untuk ya ini berarti perlu dirahasiakan. Oh, Itu. iya. Jadi kita menghormati lah Iya. pilihan, dan kami menjamin lah dari pertama ombudsman sampai sekarang itu tidak pernah misalnya membuka identitas Identitas. pelapor. Kecuali bisa jadi ada dugaan misalnya dari terlapor, atau misalnya mohon maaf kabar ini menjadi kabar yang panjang kemana-mana, jadi angin masuk telinga yang lain. Tapi yang jelas dari ombudsman memastikan tidak pernah keluar satu informasi pun kepada penyelenggaranya, terlapornya atau masyarakat terus berkaitan identitas yang diminta dirahasiakan ke kami, karena itu sudah menjadi kode etik dan sumpah jabatan di ombudsman gitu. Tapi kalau ada pihak terlapornya misalnya penyelenggaranya menduga-duga jangan-jangan si anu nih, jangan-jangan si ini nih, nah itu kita tidak bisa mencegah kan apa dugaan-dugaan Dugaan-dugaan yang orang lah. mereka itu. Tetapi yang pasti itu tidak akan keluar dari kami ombudsman karena kami memegang prinsip tadi, prinsip kerahasiaan, prinsip keadilan, prinsip perbaikan. Nah, ini yang kita kami akan terus jaga lah supaya masyarakat nyaman melapor, nyaman selesai. Ya, menggunakan tagline banyak pemerintah lah. Semakin banyak kita menyelesaikan urusan masyarakat, memudahkan masyarakat, ya sebenarnya kita memudahkan urusan kita. Nah, sebenarnya kita sedang membangun layanan publik bagi diri kita juga. Luar biasa. Berarti ada nih Mas Beniai jaminan gasan masyarakat yang ragu-ragu Iya, atau takut melapor ke ombudsman lah tadi lah, tapi harus difilter juga tadi lah. Tapi kita pakai jaminan kayak pegadaian. Ada kawa juga beratan dirahasiakan tadi lah. Ya, karena tadi kan ada yang kalau dirahasiakan kita bingung menyelesaikan. KTP lu kada tuntung aja tapi tolong dirahasiakan. Sertifikat tanah ulun kada tuntung ya. Sertifikat tanah ulun kada tuntungnya tapi tolong Sertifikat dirahasiakan. mana Kayak dituntung apa? kan? Buat instansi minta lanjutinya. Jasa belum keluar ya. Tahambur sertifikat siapa nih yang belum tuntung kan tahambur sertifikat kalau misalnya itu kata dibuka identitasnya. Tapi yang kami pasti sampaikan biasanya, yang terakhir yang kami sampaikan itu biasanya Mas Ruben kalau misalnya kayak apa kami kita jelaskan, kita motivasi. Nah yang kedua kita sampaikan kalau misalnya dari instansi malah membawa dampak buruk dengan adanya keterbukaan data ini, maka sampaikan lagi ke ombudsman nanti akan menegur instansinya tadi bahwa itu tidak boleh terjadi. Anti kritik itu tidak boleh terjadi di negara demokrasi, di negara yang sudah berkomitmen memberikan pelayanan publik, di negara hukum. Tidak boleh ada penyelenggara yang baperan. Jujur. Ya, boleh lagi di penyelenggara layanan ini yang baperan. Kalau baperan ya silahkan ke back office, mundur. Ya, karena akan banyak orang-orang yang terbaik yang bisa menggantikan posisi-posisi penyelenggara layanan. Jadi ya itu yang biasanya kami dorong, yang kita dorong di ombudsman. Jadi laksanakanlah pertama itu laporan tadi gratis, dan yang kedua bagi yang merasa ragu juga kaitalah tenang, ujar Bang Firhan, identitas tadi ada di aturan undang-undangnya kawa dirahasiakan. Dalam catatan dengan dirahasiakan tadi kada menutup atau mengganggu proses pemeriksaan substansi laporan di ombudsman sendiri. Nanti banyak dapat ilmunya kaita Iya. Banyak dapat informasi dari Mas Firhan nah. Ini episode kita yang kedua lah, kekerasan sudah. Mudah-mudahan kan yang terakhir. Terakhir nah, sebelum kita tutup nah. Amun masyarakat ini melapor lo tadi Mas Firhan lo, nah habis melapor sudah tuntung. Nah, habis itu Bang kayak apalagi masyarakat nih? Ya, dapat kalau info apa ya, masyarakat Kak? sudah melapor terpenuhi ya, Ya. verifikasi. Kalau bahasa kami di ombudsman tuh sudah kami verifikasi formil, Ya. sudah kami verifikasi material,
sudah ditentukan klasifikasinya, maka biasanya tim PPR itu akan membawa laporan tadi ke pleno. Nah, pleno itu nanti dihadiri oleh semua insan ombudsman, semua tim, supaya dibahas apakah memang ini kewenangannya seperti apa, sama juga mitigasi resikonya seperti apa, upaya-upaya proses penyelesaiannya harus dilakukan seperti apa, ataupun misalnya ada kalau bahasa kita bisa ada kan properti bisa dilakukan, misalnya langsung menghubungi langsung supaya cepat nih. Nah, itu yang kita lakukan, dan nanti pas sudah itu pemeriksaan, kawan-kawan pemeriksaan biasanya akan menghubungi ke pelapor, menyampaikan lagi mekanisme lanjutannya. Dan tadi ada waktu-waktunya. Kaitan tadi ada waktu-waktunya supaya masyarakat terus bisa mendapatkan respon. Tahu ya. Perkembangannya nih Bang lah. Betul. Memanglah mungkin sebagai terakhir karena Kaitan tadi menyampaikan dalam persepsi kami bukan persepsi aja sih, dalam pendapat kami di PPL itu sebenarnya ombudsman itu bukan menjadi obat semua penyakit, artinya bisa menyelesaikan seluruh laporan masyarakat. Kami di ombudsman ini adalah mendampingi masyarakat untuk menemukan keadilan, untuk mendapatkan kepastian atas pelayanan publik yang tujuannya akan dapat dari pemerintah. Kenapa? Karena rata-rata laporan layanan publik ini dia tidak tegak satu dimensi. Jadi dimensinya ada layanan publik berapa persen, pidana ada, perdata ada, Mas Beben, terus lagi administrasi ada. Sehingga kadang kalau ekspektasi masyarakat terlalu tinggi ke kami, pidananya ditolong oleh ombudsman, perdatanya ditolong oleh ombudsman, nah itu yang nanti khawatir ada kekecewaan. Nah ini yang kami sampaikan terus ke masyarakat nih. Karena ombudsman kan kita sudah menyepakati, kita ini sudah bagi-bagi kewenangan dengan semua lembaga negara. Khusus layanan publik nih Bang. Karena kan ini bukan lembaga pengadilan. Karena kan pengadilan yang sejati-jatinya itu ada di pengadilan. Upayanya dari masyarakat. Dan ombudsman itu salah satu upaya bagi masyarakat mencari keadilan. Nah, keadilannya di mana? Substansinya di layanan publik. Makanya bagi kami, pendapat kami di PPL, kami akan mendampingi semua masyarakat untuk bisa mendapatkan kepastian keadilan. Jadi kadang menyelesaikan laporan secara absolut. Karena tadi anak bisa mentuakan misal kasus tanah tadi, ternyata ada sengketa tanahnya, ada gugatannya. Nah ini kan perdatanya lah. Kayaknya pas sudah karena di ombudsman karena tuntut, ombudsman kena tiwasnya. Padahal tadi kami sudah menjelaskan di awal nih, Pak kami bantuin di sininya. Nah yang di sininya kena pian usaha juga yang di sininya, yang di sininya usaha juga di sininya. Nah sehingga itu bisa komprehensif. Jadi itulah yang kami ingatkan terus ke masyarakat. Pian yakin aja bahwa ombudsman ini kada berpihak, ombudsman ini gratis, kada dipungut biaya apapun, kada boleh memberikan apapun kepada ombudsman kecuali doa. Nah itu yang boleh doa supaya kami bisa integritas. Jangan begini lagi ya. Doa supaya kami ini bagus dalam bekerja ya Allah maksudnya. Diberi kesehatan, kelancaran. Doa supaya kami ini tahan. Karena bagaimanapun kami ini manusia yang harus didoakan supaya pada saat mengerjakan tugas itu profesional. Karena banyak juga tantangan kawan-kawan yang mohon maaf misalnya pada saat melakukan pemeriksaan ada mohon maaf ya, ada suap, resikonya ganal banget. Jadi fitnahnya ganal jurang. Maka dari itu harus didoakan, didukung. Nah, itulah pesan kami kepada masyarakat supaya laporkan semua layanan publik yang kada baik ke ombudsman. Kalau pian kada melapor rugi, karena layanan publik ini hak kita. Terus yang kedua, tadi kalau sudah pian melapor lengkapi syaratnya supaya nyaman juga kami menindaklanjutinya. Bahasanya kami ini koki aja. Kalau pian ada nasi goreng ala apa, maka kami ini sebagai koki aja. Siapakan nasinya, siapakan tomatnya, siapakan wakaringnya. Jadi kami tinggal mengolah. Tapi kalau pengen minta olahan ke kami, nah kami bingung bahannya di mana, kapan mencarinya dan sebagainya. Itu analogi singkat. Berarti lah dan sanaklah ujar Bang Piran tadi, laporan itu bukan hal yang buruk. Dan juga hak kita juga untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, tapi kita boleh mengawasi pelayanan publik tadi dengan transparan atau kada. Kalau ternyata itu kada transparan atau kada baik, apa Pi? Itu jar MC di backstage-nya ditagur jar bisa tuh honornya kada cukup jadi jadi jangan khawatir lah sanaklah langsung melapor. Identitasnya tadi perlu kelengkapan juga, prosesnya kada rumit dan aksesnya banyak bener, bisa lewat macam-macam tadi. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Bang Pirhan diberi kelancaran dalam bertugas. Kak Ita menjadi
wanita yang solehah dan baik di rumah. Betul. Ulun pamit, kami mohon maaf bila ada salah kata dalam membawakan program ini. Program Bincai. Nah, Bincang santai. dari kawan-kawan lah yang nonton boleh sarankan apa gerangaran programnya ini yang bagus. Cuman sementara bincang santai dulu Iya, jujur. Makasih banyak Bang Firhan. Baik, makasih banyak. Sukses Makasih terus. banyak, Mas. Mari kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.